Ayu Putri, Cahyati. Alhamdulillah, ternyata hadir semua ya. Sebelum belajar, kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Menyanyikan lagu wajib nasional. Sebelum ke materi, kita ke tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian dapat memahami dan menjelaskan perbedaan bacaan surat Al-Fatihah dalam sholat menurut 4 mazhab, yaitu Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali. Yang kedua, kalian dapat mempraktikkan bacaan surat Al-Fatihah dalam sholat sesuai dengan pemahaman mereka tentang perbedaan tersebut. Dan yang ketiga, kalian dapat membandingkan pandangan para ulama terkait bacaan dalam sholat. Dan yang keempat, yaitu kalian dapat menunjukkan sikap toleransi terhadap perbedaan pandangan antara mazhab. Sebelum ke materi, kita mengulas materi minggu kemarin tentang apa? Tentang panduan sholat. Ada yang hafal kan tentang panduan sholat? Apa itu bacaan ruku? Bacaan ruku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Bacaan apa? Ruku. Terus ada yang ingatkah bagaimana gerakan takbiratul ihram? Yaitu mengangkat tangan jari ini. Allahu Akbar, itu namanya takbiratul ihram. Apa bacaan takbiratul ihram? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal musyrikin. Itu materi minggu kemarin. Sekarang yaitu materinya tentang penjelasan di dalam mengenai perbedaan bacaan surat Al-Fatihah. Kita simak dulu video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bersyamil, di kesempatan kali ini kita akan mempelajari cara membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat menurut 4 mazhab. Hal pertama yang kita bahas adalah hukum bacaan ta'awudz atau bacaan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Menurut mazhab Hanafi, bacaan ta'awudz hukumnya sunnah di rakaat pertama saja.
sedangkan rakaat-rakaat setelahnya tidak perlu dibaca, dan membacanya pun dengan sir. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, hukum bacaan ta'awudz adalah sunnah di setiap rakaat. Sedangkan di dalam pendapat Imam Ahmad bin Hanbal ada sedikit perbedaan dalam membaca ta'awudz, yaitu A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Adapun mazhab Maliki, hukum bacaan ta'awudz itu makruh di dalam sholat fardu. Sedangkan di dalam sholat nafilah maka boleh saja membacanya. Entah itu di dalam mazhab Hanafi, Syafi'i maupun Hambali, maka semuanya sepakat bahwa bacaan ta'awudz dibaca dengan sir, bukan dibaca dengan jahar. Hal yang kita bahas selanjutnya adalah bacaan tasmiyah atau basmalah, atau bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Menurut mazhab Hanafi, bacaan tasmiyah merupakan sunnah di setiap rakaat. Namun menurut mereka, tasmiyah bukan ayat dari surah Al-Fatihah. Menurut mazhab Maliki, hukum membaca tasmiyah di dalam sholat fardu adalah makruh. Sedangkan di dalam mazhab Syafi'i, basmalah atau tasmiyah itu merupakan ayat di dalam surah Al-Fatihah, sehingga membaca tasbih atau basmalah di dalam sholat wajib maupun sholat sunnah maka hukumnya wajib, entah itu di dalam sholat sir maupun sholat jahar. Contoh sholat sir seperti sholat zuhur, asar, sedangkan sholat jahar seperti sholat maghrib, isya, dan subuh. Dalam sholat jahar seperti sholat maghrib, isya maupun subuh, dalam mazhab Syafi'i maka membaca basmalah atau tasmiyah dengan jahar atau jelas. Terakhir dalam mazhab Hambali, bacaan tasmiyah hukumnya sunnah dibaca di setiap rakaat, dan itu dibaca dengan sir. Dalam mazhab Hambali, tasmiyah atau basmalah bukan termasuk ayat di dalam surah Al-Fatihah. Mari kita praktekkan bacaan surah Al-Fatihah dalam sholat menurut 4 mazhab. Pertama adalah mazhab Hanafi. Bacaan ta'awudz dan juga basmalah dibaca dengan sir, lalu kemudian kita baca dengan jahar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjut bacaan surah Al-Fatihah menurut mazhab Maliki. Ta'awudz dan juga basmalah tidak perlu dibaca dan langsung ke hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Kita lanjut bacaan surah Al-Fatihah menurut mazhab Syafi'i. Ta'awudz dibaca dengan sir, sedangkan basmalah dibaca dengan jahar. Begitu pula bacaan selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir adalah contoh bacaan surah Al-Fatihah menurut mazhab Hambali. Dalam bacaan ta'awudz dan juga basmalah maka dibaca dengan sir. Imam Ahmad bin Hanbal membaca sedikit berbeda dalam bacaan ta'awudz. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bishawab. Jika kalian menyukai channel ini, silakan subscribe, like, dan share. Itulah penjelasan tentang pembacaan suratul Fatihah menurut para ulama atau menurut para mazhab yang empat. Yang pertama ada yang menurut Imam Syafi'i, menurut Hambali, menurut Maliki dan kenapa? Yang pertama kan ada empat: Hambali, Maliki, Syafi'i, Hambali, Maliki. Apa tadi? Kan ada empat: Hambali, Maliki, Syafi'i, Hanafi, dan ada empat. Pertama Imam Syafi'i, kedua Imam Maliki, yang ketiga Imam Hambali, dan yang terakhir yaitu Imam Hambali. Ada empat ya. Sekarang kita bagi kelompok aja. Tugas pertama yaitu tentang perbedaan pembacaan menurut Imam Syafi'i. Bagaimana menurut Imam Syafi'i bacaan surat Fatihahnya? Terus yang kedua yaitu menurut mazhab Imam Maliki. Terus yang terakhir yaitu mazhab tentang Imam
kembali. So kerjakan. Kerja kelompok. So dikasih 5 menit ya waktunya ya. So kerjakan kelompok masing-masing. So silakan. Tadi yang pertama tentang Imam Syafi'i. Apa Imam Syafi'i? Perbedaannya. Ayo. Tugas kelompok. Tuh. Terus yang kedua Imam Hambali. Sudah ya. Mari kita bacakan kelompok pertama, yaitu menurut Imam Syafi'i. Ke depan perwakilan kelompok pertama untuk membacakan. 2 orang aja. Silakan. Hasilnya. Ayo. Atau kelompok kedua aja, Imam Hambali. Kelompok. Imam Hambali ya. Kelompok 3 Imam Hambali. Coba bacakan. Ini hasil tugasnya. Menurut Imam Hambali, makmum disarankan untuk membaca Al-Fatihah dengan imam yang bacaannya pelan. Dalam mazhab Hambali, makmum dianjurkan untuk membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat sholatnya, tetapi ada pengecualian pada sholat yang imamnya membaca dengan keras seperti pada sholat maghrib, subuh, dan isya. Jika imam membaca dengan suara pelan seperti pada sholat zuhur dan asar, maka makmum disarankan untuk membaca Al-Fatihah sendiri. Namun jika imam membaca dengan keras, makmum cukup mendengarkan bacaan imam. Terus kelompok 2 bacakan tentang hasil diskusinya. Imam Maliki, silakan. Makmum tidak membaca Al-Fatihah dalam sholat berjamaah. Dalam mazhab Maliki, makmum tidak disarankan atau bahkan dianggap tidak perlu untuk membaca Al-Fatihah ketika sholat berjamaah, baik pada sholat wajib maupun sunnah. Hal itu pembacaan Al-Fatihah hanya diperuntukkan bagi makmum pada sholat sendiri atau dalam keadaan tertentu. Itu menurut Imam Maliki. Sedangkan menurut Imam Syafi'i apa? Menurut Imam Syafi'i yaitu makmum membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat. Dalam mazhab Syafi'i, makmum wajib membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat, baik pada sholat yang dilakukan secara berjamaah maupun sholat sendirian. Ini termasuk sholat wajib, 5 waktu dan sunnah. Dan imam membaca keras pada sholat dengan bacaan keras dan pelan pada sholat dengan bacaan pelan. Maksudnya imam dalam mazhab Syafi'i akan membaca Al-Fatihah secara keras dengan suara yang terdengar pada sholat yang dilakukan pada waktu siang, seperti sholat zuhur, asar, dan maghrib, atau sholat dengan kondisi terang. Sedangkan pada waktu malam, sholat isya, subuh, imam membaca dengan suara pelan atau lirih sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam mazhab ini. Mari kita simpulkan. Kesimpulannya,
ada perbedaan. Bagaimana cara membaca surat Al-Fatihah menurut Imam Syafi'i? Kesimpulannya, menurut Imam Syafi'i membaca takut yaitu hukumnya sunnah. Mau dibaca boleh, mau nggak dibaca juga boleh. Berarti tidak apa. Sedangkan menurut Imam Syafi'i pembacaan basmalah itu termasuk dalam surat Al-Fatihah. Dan yang kedua yaitu mazhab Maliki. Mazhab Maliki yaitu sesuai dengan mazhab Maliki yaitu makmum tidak membaca Al-Fatihah dalam berjamaah. Jadi kalau kita sholat berjamaah, yang diwajibkan membaca surat Al-Fatihah itu yaitu imamnya. Jadi makmum itu hanya mendengarkan saja. Terus yang ketiga yaitu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi makmum hanya membaca pada sholat yang tidak ada imamnya. Jika makmum berada dalam sholat berjamaah, maka cukup mengikuti bacaan imam. Namun jika dalam situasi tertentu, misalnya tidak ada imam, maka makmum harus membaca Al-Fatihah dengan suara pelan seperti pada sholat yang dilakukan sendiri. Jadi misalnya ini kan dalam sholat berjamaah, makmum tidak membaca Al-Fatihah dalam sholat berjamaah kecuali pada sholat yang tidak ada imamnya. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa makmum tidak diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah dalam sholat berjamaah. Nah, ini juga sama. Mazhab Hanafi, jika makmum tidak membaca Al-Fatihah dalam berjamaah, maka tidak apa-apa karena telah diwakilkan oleh imam sholatnya. Dan yang terakhir yaitu mazhab Hambali. Mazhab Hambali yaitu makmum disarankan untuk membaca Al-Fatihah pada sholat imam yang bacaannya pelan. Contohnya bacaan pelan dalam sholat zuhur kan tidak dibacakan dengan suara lantang. Beda dengan sholat maghrib, dengan isya dan subuh. Jadi makmum harus membaca surat Al-Fatihah maupun makmum dan imam harus membaca surat Al-Fatihah. Nah, mungkin itu saja yang kita bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Sebelum kita pulang, mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan sebelum pulang dipimpin oleh ketua kelas yang untuk berdoa.